لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Yang pertama adalah seluruh malaikat. Yang kedua adalah iblis laknatullah alaih. Setelah iblis memohon-mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Dajjal. Dan yang keempat adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang kelima adalah Isa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dajjal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk fisik yang memang sangat tidak baik. Dia sangat cacat. Dari atas sampai ke bawah jelek seluruhnya. Tetapi walaupun kondisinya seperti itu, anehnya, uniknya, Dajjal dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Dan wanita-wanita ini bukan jumlahnya satu orang, seperti semacam satu klub mengelilingi Dajjal kemanapun Dajjal berangkat. Bukan di situ letak istimewanya Dajjal. Keistimewaan Dajjal adalah pada porsi bahayanya yang sangat besar. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal." Sejak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat terjadi, tidak ada di bumi ini fitnah yang lebih hebat buat anak cucu Adam. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Ibarat Allah yang kami muliakan, seperti apa bentuk besarnya fitnah Dajjal ini? Sehingga Rasulullah menyampaikan pesan seperti ini. Mari kita dengarkan riwayat yang lain. Nabi SAW bersabda, seandainya seluruh fitnah yang menimpa anak cucu Adam di muka bumi ini sejak Adam diciptakan sampai kiamat terjadi, dikumpulkan semua, digabung semua, lalu diadu tanding dengan fitnah Al-Masih Dajjal, ketika Dajjal itu keluar, maka pasti masih berat, masih mengalahkan fitnah Al-Masih Dajjal dibandingkan fitnah-fitnah yang ada, yang pernah ada di muka bumi ini. La haula wa la quwata illa billah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Banyak riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan nasab Dajjal. Di mana dia lahir, siapa ibunya, siapa bapaknya, karena perselisihan tentang masalah ini sangat tajam, maka tidak penting bagi kita mengetahui siapa bapaknya. Tidak ada guna bagi kita mengetahui dan menelusuri siapa ibunya. Para ulama yang kalibernya sudah jauh mengungguli ulama-ulama kita di Indonesia ini masih berselisih paham, apalagi kita-kita. Jadi tidak perlu ditanyakan masalah ini. Yang pasti tentang Dajjal, hadis-hadis yang berbicara berkaitan dengannya sampai ke tingkat mutawatir. Mutawatir ini adalah riwayat yang kekuatannya sama dan setara dengan riwayat kekuatan penerimaan ayat-ayat Al-Quran. Manusia secara fisik, kami sudah katakan tadi, secara fisik Rasulullah merinci bentuk keadaannya, dan tidak ada seorang nabi pun seperti Nabi Muhammad SAW yang mengetahui bagaimana gambaran fisik Dajjal itu. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memperingatkan kaumnya masing-masing tentang Dajjal, tentang bahaya Dajjal. Tapi tidak ada nabi-nabi ini, rasul-rasul ini yang merinci bagaimana postur Dajjal, bagaimana wajahnya, bagaimana kemampuan Dajjal. Tidak ada nabi dan rasul yang menyampaikan, kecuali hanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal ini secara fisik dia lebih pendek daripada kamu sedikit, kata Rasul. Dia adalah seorang laki-laki.
Satu orang, laki-laki. Dan dia lebih pendek daripada kamu, postur tubuhnya. Ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, ukuran orang-orang Najd, ukuran orang-orang Hijaz, ukuran orang-orang Jazirah Arab, postur tubuhnya hampir mirip-mirip dengan kita. Bukan kayak orang Eropa, bukan kayak orang Rusia. Berarti kalau lebih pendek daripada kamu, standar orang Arab, artinya lebih pendek juga dari kita. Dikatakan kate, tidaklah kate sangat. Tetapi lebih pendek sedikit, kata Nabi, daripada kamu. Lehernya lebih panjang daripada kamu sedikit. Udahlah pendek, leher panjang. Bayangkan itu. Rambutnya keribu. Rambutnya keribu. Mukanya tebal. Kedua bola matanya. Jadi bukan ada satu bola mata di sini. Satu. Dajjal itu bermata satu di sini. Itu adalah khayalan dan dongengan. Bukan seperti itu Dajjal. Dalam sangat banyak riwayat Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal itu matanya dua, yang satu cacat. Tertutup oleh daging keningnya yang meleleh ke bawah. Lelehan kening ini menutupi matanya, tetapi karena posisi kedua bola mata ini sudah hampir jebol, sudah hampir keluar seluruhnya dari rongga mata, maka kelihatan sangat jelek. Daging kening yang meleleh ini menutupi mata tersebut. Kemudian bagian ujung yang menutupi nempel di pipi. Paling ujungnya bergelantungan seperti dahak atau seperti jengger ayam. Menjijikkan. Sementara bola mata sebelah kiri benar-benar sudah hampir lepas dari rongganya dan berkabut, kata Rasulullah. Warnanya warna hijau kaca. Seperti apa bentuknya? Nanti lihat. Warna kulitnya berwarna putih, pucat seperti mayat. Apakah ini karena begitu lamanya Dajjal disekap, dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam. Tetapi bukan dalam riwayat beberapa yang kita dengar, warna kulitnya gelap, mirip dengan kulit-kulit orang India, sehingga difitnah dulu Sai Baba, Sri Satya Sai Baba di India sebagai Dajjal. Tidak. Dajjal itu warna kulitnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putih pucat seperti mayat, dan ada beberapa bercak merah yang jelek di kulitnya tersebut. Bahunya mereng. Waduh, gak karu-karuan dah bentuknya. Bahunya mereng. Bahu kanan dengan bahu kirinya saling berjauhan, sangat jauh. Kemudian dadanya lebar, full daging sekal. Full daging. Kalau dikatakan binaragawan, yang enggak binaragawan. Kemudian saat dia berjalan, kata Rasulullah, kalian akan menyaksikan kakinya, kedua mata kakinya saling berjauhan. Kedua jempol kaki kanan, kaki kirinya saling berdekatan. Sekali lagi, secara fisik tidak ada satupun bahagian daripada fisik Dajjal yang menarik. Jelek habis kaum muslimin. Sehingga Rasulullah berkata, demi Allah, Allah itu tidak cacat. Allah itu tidak cacat, kata Rasulullah. Ini cacat utuh dari atas sampai bawah itu cacat semua. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tentang Dajjal ini, kemunculannya, banyak isu yang menyampaikan, banyak berita yang menceritakan bahwa Samiri yang dulu muncul zaman Nabi Musa adalah Dajjal. Sehingga Nabi Musa sendiri tidak mampu mengapa-ngapain Samiri ini. Konon katanya begitu. Riwayat ini adalah Israiliyat. Tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ini seperti keyakinan para sahabat-sahabat. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat yakin Ibnu Sayyad yang ada di zaman Nabi, orangnya memiliki bentuk fisik sama dengan Dajjal. Dan kemampuannya pun tidak ada seorang pun manusia yang seperti dia. Dan dia selalu bersembunyi dari Nabi Muhammad SAW. Pun dianggap sebagai Dajjal. Bagaimanapun ciri-ciri kemunculan Dajjal itu, dia hanya akan muncul. Diskusi yang menarik tentang Dajjal telah dibedah di dalam kitab ini. Ensiklopedi Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyab. Siapa sebenarnya Ibnu Sayyad? Siapa sebenarnya Samiri?
lebih layak untuk kita telaah di kitab ini dan bukan saat ini kita membedahnya bersama-sama. Ibarat Allah selanjutnya, Dajjal ini kemunculannya diawali dengan kemarahan yang sangat. Kenapa dia sangat marah? Karena ibarat kakinya sudah ditebas, tangannya sudah buntung. Ibaratnya begitu. Kaki tangan kepercayaan Dajjal adalah di akhir zaman adalah Israel. Dan Israel sudah dihapus dari peta bumi. Ini menunjukkan kemarahan Dajjal. Sangat banyak pakar dan ahli-ahli politik dunia, pengamat-pengamat dunia mengatakan Israel tidak lama lagi akan hapus dari peta bumi. Ada yang mengatakan 2018, ada yang mengatakan 2020 Israel sudah hilang. Semua orang sudah bunga dan benci melihat keangkuhan dan kesombongan bangsa kera dan babi ini. Amerika juga akan lumpuh total sehingga powernya untuk melindungi Israel juga sudah hilang. Kita lihat nasib Amerika bagaimana di masa Donald Bebek ini. Kita lihat nasibnya. Dalam waktu-waktu yang sangat dekat, negara-negara angkuh dan sombong ini Allah yang hancurkan, insyaAllah ta'ala. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, di tengah-tengah kemarahan dan kemurkaan yang sangat, Dajjal baru muncul. Apakah berarti sekarang dia sudah lepas? Wallahu a'lam. Sekarang dia sudah lepas apa belum? Tetapi dia belum memunculkan dirinya. Akan tetapi yang pasti, Freemason, Illuminati, jaringan-jaringan Zionis internasional yang sudah dipasang dalam berbentuk jaringan-jaringan apapun yang ada sekarang ini adalah kaki tangan Dajjal yang saat ini sudah menggurita di seluruh dunia. Boleh dikatakan bumi dan kekayaan bumi saat ini dikuasai oleh kaki tangan Dajjal yang hanya beberapa belas orang saja. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Satu-satunya cara Yahudi internasional atau Zionis internasional menguasai dunia adalah dengan mencetak uang palsu berupa uang kertas. Semoga Bapak Ibu mengikuti kronologis atau cerita awal bagaimana uang kertas ini awalnya muncul dulu. Inilah cara mereka menguasai ekonomi global. Tetapi insya Allah, alhamdulillah, berita baik untuk kita semua. Bismillah ta'ala, mudah-mudahan terwujud, amin. 2018, para pengamat dan pakar-pakar ekonomi dunia sepakat mengatakan 2018 akan terjadi krisis moneter global terparah sepanjang sejarah dunia. Dampak krisis moneter global ini ke depan adalah menimbulkan chaos yang tidak tanggung-tanggung di seluruh negara, di seluruh bumi. Seluruh dunia. Akan ribut kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Negara-negara akan bertumbangan, uang-uang kertas tidak akan ada harganya. Euro akan tercampakkan. US dollar itu seluruhnya tidak akan dihargai. Yuan pun akan hancur lebur. Uang-uang kertas muka bumi ini akan menjadi benda-benda yang hampir-hampir tidak berharga. Menurut para pakar ekonomi dunia, yang mampu selamat adalah negara-negara yang punya stok emas yang cukup. Ini rahasia kenapa Cina pada hari ini gila-gilaan memborong emas, merampok emas, mengambil emas dengan cara apapun. Mereka sedang menumpuk-numpuk emas sebanyak-banyaknya. Apalagi negara yang paling teroris di dunia ini, Amerika. Amerika juga lebih gila-gilaan lagi mengumpulkan emas di muka bumi ini. Sampai-sampai ke Indonesia dia menjarah emas kita. Freeport. Dan sebentar lagi Freeport akan menjadi tempat pertarungan antara negara adidaya Amerika Serikat melawan Cina. Semuanya tahu, Indonesia yang akan diobok-obok dan hancur. Kita yang bonyok di sini. Dan kita apakah mengizinkan mereka perang di negeri kita, memperebutkan kekayaan kita, sementara yang hancur negeri kita? Tentu saja para pemuda bersiap-siaplah. Kita tidak akan izinkan tanah kita sebagai tempat mereka bergaduh untuk memperebutkan kekayaan kita. Di mana letak kita? Di mana letak harga diri kita? Bersiap-siap wahai para pemuda. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham, kata Rasulullah. Lalu kalian akan membiarkan uang-uang kertas kalian. Ini unik, Pak. Zaman Nabi mana ada uang kertas? Betul tidak? Adanya ungkapan Nabi seperti ini sebuah isyarat di akhir zaman manusia pernah menggunakan uang bohongan ini. Bisa saya pinjam uangnya? Oh, enggak usah. Ada di tangan saya. Masalahnya udah pucat duluan saya lihat. Ini uang.
Kata siapa ini uang? Mindset manusia yang diciptakan sekarang ini adalah uang. Ketika ini saya robek, srek. Saya bukan tukang sulap, mana mau saya robek. Ketika saya robek, srek, saya robek menjadi 8 potongan. Masih ada harga nggak kertas nih? Kembali kepada nilai semula, tidak kertas. Saya bakar setengah. Ya, apakah masih ada harga? Tidak ada. Ini bukan uang, tapi ini yang disebut dengan makar Masih Dajjal di akhir zaman dalam menguasai ekonomi global. Dan ini akan hancur kembali. Uniknya, kembali saya bacakan hadis tadi, Nabi bersabda, nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dinar adalah emas, dirham adalah perak. Kalian akan kembali kepada emas dan perak. Awas, negara-negara besar dunia sedang memperbanyak emas mereka. Mereka tahu start 2018 akan terjadi krisis moneter ya, global yang paling berbahaya, paling parah sepanjang umur dunia ini ada. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan. Saat itu kata Rasulullah, kalian akan membiarkan uang-uang kertas kalian berserakan di pinggir jalan seperti daun-daun menguning yang berjatuhan dipermainkan oleh anak-anak. Kaum muslimin yang kami muliakan, mungkin tidak berlebih-lebihan jika bapak-bapak ada mendengarkan ceramah-ceramah saya di beberapa event, di beberapa kejadian, ya, bahwa umat ini dianjurkan untuk mulai mengemaskan uangnya. Ada dengar tidak nasihat-nasihat saya seperti itu? Secara bertahap, yang punya tabungan-tabungan emas, yang punya tabungan-tabungan di rekeningnya, secara bertahap dia berangsur ditarik, mulai dijadikan emas. Emas batangankah, emas antamkah, ya, gerai dinar atau apa saja. Toh kapan kita perlu uang kertas bisa diuangkan kembali, betul tidak? Tapi emas itu mau dipatahkan, mau dibengkokkan, mau dibakar, tetap nilainya nilai emas, betul tidak? Itu yang sebenarnya uang. Ini saran saya. Apalagi kalau memang benar-benar teknologi musnah, uang bapak yang ada di bank nggak bisa ditarik, betul tidak? Antisipasi. Coba dari sekarang berpikirlah bagi yang punya tabungan tentunya untuk mulai mengemaskan uangnya. Dan ini tentu saja membuat gelisah para pengusaha uang kita yang membentuk usaha-usaha berbentuk bank. Ini gelisah mereka. Saya tidak menyuruhkan kepada Rasmani. Tidak, saya tidak menyuruhkan ayo tarik uangnya rame-rame, tidak. Tapi saya menyuruhkan agar umat ini waspada. Uang kita mulai dialihkan menjadi bentuk emas dan disimpan secara pribadi diam-diam. Cukup suami istri yang tahu. Itu Pak, diam-diam saja. Cukup suami istri yang tahu. Gimana kalau disimpan di bank? Iya, memang aman insya Allah simpan di bank. Tapi sekali lagi, ketika bank mengalami gangguan atau teknologi umpamanya musnah, bisa kita tarik emas kita? Enggak, ini juga berbentuk suatu risiko tersendiri. Saran saya adalah emaskan, simpan, dan cukup suami istri yang tahu. Jangan diumumkan. Baik di grup. Saya sudah mulai. Kalau diumumkan begitu, insya Allah peluang besar akan dirampok itu terjadi. Dan gak ada ruginya kita mengemaskan uang kita. Kalau memang orang-orang kafir timur, kafir barat sudah berlomba-lomba memperbanyak emas mereka tahu persis akan seperti apa masa depan uang-uang kertas ini ke depan, maka ada baiknya nasihat ini didengarkan. Sekali lagi nggak ada ruginya. Kalau diabaikan ini, ya terserah, saya hanya sekedar menyampaikan. Yang pasti saya tidak akan membiarkan ada uang yang saya punya, melainkan saya akan berjuang untuk kirimkan ke langit. Itu yang paling cepat Pak. Itu yang paling benar, kirimkan cepat ke langit. Sebagiannya dijadikan sebagai persiapan-persiapan yang kita perlukan. Dan kalau ada yang agak sedikit kedekut dan pelit orangnya, nggak apa-apa. Emaskan saja. Toh nanti akan diperlukan di hari-hari sulit ketika ekonomi dunia hancur. Ya, nggak dekat loh Pak. Nggak lama itu. 2018 itu sudah dekat sekali. Apakah kita akan berdoa bersama-sama, ya Rabb, jangan sampai 2018 ekonomi dunia hancur ya Allah. Kita mau berdoa bersama-sama nanti? Apakah doa itu akan bermanfaat? Ya bagaimanapun doa dianjurkan. Kita berdoa, tapi sesuatu yang telah Allah putuskan tidak akan pernah bisa dirubah walaupun dengan doa. Ibaratnya itu begini Pak. Matahari itu sudah pasti akan terbit.
Satu bumi para wali-waliullah, para ulama berdoa, ya Rabb, tahanlah kembali matahari. Akankah mungkin Allah menahannya? Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah Allah merubahnya. Tetapi kalau kita berdoa, ya Rabb, kuatkan hamba di hari-hari fitnah itu. Hebatkanlah iman hamba di hari-hari fitnah itu. Ini baru masuk. Ya, kalau kita minta agar sunnatullah berubah, nggak akan mungkin terjadi, Pak. Sama dengan, ya Rabb, hamba sekarang laki-laki kan ya Allah. Hamba ingin, ya Rabb, mohon please, ya Allah, jadikanlah hamba wanita. Itu nggak akan mungkin. Karena minta agar Allah merubah qada yang telah dia putuskan untuk kita. Kalau qadar, ada peluang untuk Allah rubah. Karena ada hadisnya. Tetapi qada nggak mungkin. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, tidak akan bisa berubah sesuatu itu. Allahumma illa yasha Allah. Ya. Dan tetapi ini akan sangat-sangat jarang sekali terjadi kecuali kalau Allah menghendaki. Qada Allah adalah api itu panas. Tetapi kalau Allah menghendaki untuk Ibrahim jadi dingin nggak? Ini ketika Allah sudah menghendaki. Tetapi ini sekali lagi adalah kehendak sepihak daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada Dajjal. Kaki-kaki tangan dan gurita-gurita fitnah Masih Dajjal itu saat ini sangat kuat. Alhamdulillah. Besar, cuma jauh. Spidol kita mana? Besar. Nampak profesionalnya pengelola acara ini. Memang harus besar, biar yang jauh bisa melihat. Ya, bismillah. Kita sudah menyampaikan bahwasanya Dajjal itu adalah tanda besar kiamat yang kedua. Terjadinya setelah Dukhan. Ini ad-Dukhan. Dan yang kedua adalah Dajjal. Jarak antara Dukhan dengan Dajjal paling lama hanya 3 tahun. Ya. Nah, di sini pasca Dukhan muncullah pemimpin umat Islam, pemersatu umat Islam dan penakluk seluruh timur dan barat yang akan menjadi khalifah di akhir zaman. Dia adalah keturunan kandung Nabi Muhammad SAW yang bergelar Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi. Di sini Dajjal, ibarat Allah yang kami muliakan. Azan Isya. Azan Isya. Kita stop dulu, kita laksanakan sholat Isya dulu. Nanti selepas Isya kita lanjutkan biiznillah ta'ala. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.